Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi lewat online ya. Tapi kita nggak bisa bercanda-bercanda lagi seperti biasa ya. Pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang kepegawaian ya. Kepegawaian yaitu tentang penghargaan pegawai ya. Tentang penghargaan pegawai. Masalah yang muncul pada pemberian penghargaan yaitu hal-hal yang mempengaruhi adanya masalah penghargaan. Satu, perilaku yang tidak etis. Perilaku yang tidak etis itu bisa terjadi dari lingkungan sekitar kerja, karena ada perilaku yang tidak mengenakan, kata-kata yang tidak mengenakan dari lingkungan kerja kepada pegawai yang mendapatkan penghargaan tersebut. Efek negatif dari semangat bekerja sama ya, bisa saja menimbulkan efek negatif dari semangat bekerja sama. Bisa saja timbul hal-hal yang mungkin muncul jadi permasalahan bekerja. Kemudian kesulitan dalam penilaian pekerjaan ya. Jadi seorang pimpinan itu bisa merasa sulit untuk melakukan penilaian pekerjaan kepada bawahannya, karena penilaian itu secara individu ya, penilaian secara individu. Nah, di sini individunya tersebut di sini bisa melakukan pekerjaannya apakah sesuai dengan niatnya, hati nuraninya atau tidak. Nah, ini seorang pimpinan harus menilai secara psikis pegawai, harus bisa melihat dia benar-benar bekerja atau tidak, harus memeriksa hasil pekerjaannya. Dan yang keempat, ketidakpuasan pekerjaan dan stres. Jadi seorang pegawai itu merasa tidak puas terhadap pekerjaan yang baru, atau bisa saja stres dari pekerjaan yang baru tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tata cara menangani penyalahgunaan penghargaan. Cara mengurangi tingkat kesalahan pegawai yang dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemimpin perusahaan memberikan peringatan lisan. Peringatan lisan ini berupa kata-kata yang dilontarkan oleh pimpinan kepada bawahannya berupa teguran kecil. Mengapa kamu terlambat? Ya, mengapa kamu tidak mengerjakan sesuai dengan suruhan pimpinan? Ya, nah itu adalah bisa berupa teguran lisan. Kemudian teguran keras, itu ya, teguran keras apabila masih melakukan kesalahan. Teguran keras ini dilakukan pimpinan kepada bawahannya karena pegawai masih melakukan kesalahan kepada pimpinan, ya, walaupun sudah ditegur. Nah, di sini selanjutnya pimpinan itu bisa saja melakukan penurunan jabatan, demosi, ya, bisa saja penundaan kompensasi dan lain-lain. Kemudian untuk memberikan yang selanjutnya yaitu memberikan peringatan tertulis. Peringatan tertulis itu diberikan kepada bawahannya yaitu berupa surat peringatan. Surat peringatan di sini ada 3, yaitu surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Apabila pimpinan memberikan surat peringatan pertama dan sudah ada perbaikan, maka tidak dilanjutkan ke surat peringatan kedua. Tetapi apabila bawahan melakukan kesalahan walaupun sudah diperingati peringatan pertama, tidak ada perubahan, maka pimpinan memberikan surat peringatan kedua. Begitu selanjutnya. Kemudian pengurangan tanggung jawab. Di sini pengurangan tanggung jawab bisa berupa pengurangan beban kerja yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya supaya bawahannya itu merasa tentang kesalahannya sendiri, ya, tanggung jawab tersebut. Jadi dikurangi pekerjaannya
ya, sehingga berimbas kepada kesejahteraannya tersebut. Kemudian pergantian posisi jabatan yang kelima yaitu pergantian posisi jabatan. Pergantian posisi jabatan di sini bisa menimbulkan kesejahteraan pula dari jabatan yang tinggi ke jabatan yang rendah. Itu dapat diberikan kepada karyawan atau pegawai yang melakukan kesalahan walaupun sudah diberikan penghargaan. Alternatif norma pemberian penghargaan yaitu yang pertama, kesesuaian tujuan harus disesuaikan dengan tujuannya. Yang kedua yaitu keadilan, harus adil dalam pemberian penghargaan. Kemudian kesamarataan, harus rata dalam pemberian penghargaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan harus sesuai dengan kebutuhan daripada pegawai. Dan selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku secara umum. Macam-macam sanksi bisa berupa ada 3, sanksi berat, sanksi sedang, sanksi ringan. Sanksi berat bisa berupa demosi. Demosi bisa berupa penurunan jabatan, kemudian pembebasan jabatan, dan PHK. PHK itu pemutusan hubungan kerja. Itu adalah merupakan sanksi berat. Kemudian yang B itu sanksi sedang. Sanksi sedang itu penundaan kompensasi. Ya, penundaan kompensasi bisa berupa upah-upah yang diberikan di luar gaji, itu penundaan kompensasi, kemudian penurunan upah. Penurunan upah itu diberikan kepada pegawai yang melakukan kesalahan, itu berupa sanksi sedang. Yang selanjutnya itu sanksi ringan. Sanksi ringan bisa berupa teguran lisan, penundaan kenaikan gaji. Teguran lisan yang sudah Ibu jelaskan tadi seperti berupa kata-kata, kemudian penundaan kenaikan gaji. Jadi kenaikan gajinya tersebut yang harusnya bulan ini dinaikkan tetapi tidak jadi dinaikkan, ditunda pada bulan-bulan selanjutnya sampai ada perubahan dari karyawan tersebut yang melakukan kesalahan. Demikianlah penjelasan Ibu hari ini, semoga kamu jelas dan semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.